Ikan waskita menjelajah wilayah Boyolali dan menemukan sebuah punden di Kecamatan Juwangi, yaitu Punden Sumur Jolotundo. Punden ini rutin didatangi pada hari-hari penting Jawa, misalnya malam satu suro, Jumat Kliwon, dan lain-lain. Nama Jolotundo dipercaya adalah pemberian Pakubuwono ke-6 yang mengembara dari Keraton Solo dan singgah di sana. Kita akan mengamati siapa saja yang ada di sana. Pohonnya besar guys, udah ratusan tahun usianya. Halamannya luas, kita lihat ya. Kita memasuki area punden, jadi ada joglonya dan di sampingnya kanan ini ada pundennya. Itu ditutup pintu teralis bambu ya, warna coklat atau merah, coklat kemerah-merahan. Jadi karena banyak dipakai untuk kegiatan, jadi halamannya cukup luas, diberi beton. Kemudian ada keramiknya menuju jalan masuknya. Ada 4 pohon besar di keempat sisinya. Kita masuk dulu ke area pendoponya. Sini ada gendi-gendi dan sudah rusak ya, jadi mungkin tidak digunakan lagi. Ini sekitar mungkin 20 kali 20 meter, sangat luas untuk satu kegiatan sekampung bisa ini. Nah, itu di depan nampaknya ada tulisan dalam aksara Jawa. Kita akan coba mendekat dan lihat apa tulisannya.
Di atas ada tulisan Memayu Rahayuning Sesami Juwangi, yang ketiga Boyolali. Sekarang kita akan keluar dan menuju ke punden. Saya akan menggabungkan tirai bambu ini dan memperlihatkan apa isinya. Ternyata ada 4 pohon, kelihatan sekali ya, besar sekali di 4 ujungnya. Kemudian di tengah ada sumurnya yang dilindungi oleh 4 tiang itu ya. Kemudian ada nampaknya ada beberapa tempat peralatan di samping. Nah, ini pohon-pohon di ujung-ujungnya. Nanti kita akan melihat ada kesan apa tentang ke-4 pohon ini. Ada siwur atau cidok dari batok kelapa. Ada 3 tadi di sana. Ada juga nampak beberapa patung kecil. Ada kendi juga kecil. Ini patung kucing dan manusia kayaknya ya. Jadi ya agak kotor sedikit karena ada banyak daun yang berguguran, tidak dibersihkan. Jadi suara gemerisik daun dan anginnya cukup menenangkan bagi saya. Ya, di belakang saya ada sumber air atau sumur ya. Sumur Jolotundo. Jadi di kawasan, nah, di Kecamatan Juwangi ya, di Juwangi, Boyolali. Jadi videonya udah saya rekam tadi. Di sini ada 4 titik, kemudian tadi ada 4 pohon. Nah, itu menurut data gitu ya, data yang saya terima itu ada ada 4 guji yang ditanam di pinggir-pinggirnya. Jadi ada 4 pohon kemudian ditanam di pinggir-pinggirnya. Dan isinya adalah ada simbol Linggayoni dari logam, dari emas. Kemudian itu simbol ini ya, maskulin feminim. Jadi ada sosok itu istrinya. Nah, jadi kemudian di 4 titik ini menyimbolkan 4 penjaga atau dalam budaya dan adat kuno atau Sumeria itu disebut kerubim. Kerubnya bentuk tunggal, imnya jamak, jadi kerubim. Nah, simbol kerubim sebagai 4 penjaga itu memiliki ajaran atau diterima atau diakui sebagai ajaran di banyak aliran. Jadi aliran-aliran yang memiliki sumber yang sama, karena sebenarnya kita ini satu leluhur, satu nenek moyang yang dulunya memiliki penyembahan kepada 4 titik memang. Jadi kalau di agama-agama orang Ibrani, agama orang Sumeria itu ada 1 tahta ketuhanan, kemudian ada 4 kerub ya, atau 4 penjaga tahta lah istilahnya. Jadi ada 4 yang ada di pojok-pojok. Nah, di sini disimbolkan sebagai pohon. Nah, pohon juga punya makna
pohon kehidupan lah, jadi dipercaya sebagai pohon kehidupan. Atau ada juga yang menafsirkan sebagai pohon pengetahuan. Nah, jadi pohon-pohon itu di Jawa sendiri juga punya simbol yang sama. Jadi di tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat selalu ditanam tuh pohon-pohon yang besar. Misalnya pohon beringin, kemudian pohon yang lain gitu ya. Intinya ada ide atau gagasan untuk menyimbolkan atau mewadahi konsep tentang yang namanya pohon kehidupan, intinya begitu. Dan di Jawa sendiri sebelum ada agama-agama lain yang masuk, itu memang punya beberapa simbol tersebut. Misalnya bumi, ibu bumi, kemudian air, jadi sumber air yang menjadi tempat peribadahan gitu ya, dan dimanfaatkan di dalam era Indo-Buddha dengan pendirian petirtaan, pendirian candi, itu selalu ada unsur airnya. Kemudian juga ada pohon ya, jadi ada pohon besar sebagai simbol. Nah, ada pohon-pohon sebagai simbol. Kemudian juga ada goa. Nah, di sini di belakang saya ini adalah sumur atau sumber air. Dan di dalam legenda atau sejarah yang diceritakan di masyarakat itu adalah diberi nama sumber air atau sumur Jolotundo. Nama Jolotundo sendiri sudah sangat banyak, ada di banyak tempat, Pak. Jadi ada di Dieng, kemudian di tempat-tempat lain juga banyak. Nah, jadi nama Jolotundo sendiri punya makna khas gitu ya, atau makna yang penting atau makna yang keramat gitu ya. Nah, jadi ketika di sini diberi nama oleh Pakubuwono, diberi nama Jolotundo, nah itu juga punya penamaan itu punya makna gitu ya, penamaan itu punya makna, punya harapan gitu ya, bahwa dulu di sini memang menjadi sumber air gitu. Menjadi sumber air kehidupan, konsepnya seperti itu. Nah, jadi di belakang, di bagian di pohon-pohon yang tadi dulunya gitu ya, di bawahnya ada penanaman. Sebelum ditanam pohon ada guci atau apa yang ditanam, yang diberi benda-benda dari data yang saya dapat ya, seperti linggayoni, kemudian ya kayak cundrik atau keris ya. Terus ada entah tulang atau darah dari bayi ya, ini nah, bayi hewan atau manusia, tapi mungkin kayaknya ini manusia ya, kayaknya manusia. Entah dia bayi aborsi atau dia dari istilahnya anak-anak anak Sukerto, jadi anak-anak yang harus diruat gitu ya. Jadi di keempat penjurunya ini ada itunya. Kemudian dari sini ada ini ya, ada doa-doa dari leluhur panjatkan kepada 4 penjaga ya, dianggap 4 penjaga dulur papat lah gitu.